Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam minggu pelayanan kali ini. Sebelumnya kita akan menghadap Tuhan di dalam doa, dan selanjutnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Betapa kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Dan betapa luar biasanya penyertaan-Mu, betapa luar biasanya Engkau mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk memulai pelayanan. Pelayanan ini adalah milik-Mu, dan Tuhan mengizinkan kami untuk mengambil bagiannya. Dan izinkan kami untuk menjadi berkat. Berfirman-Lah ya Tuhan, agar ketika kami memulai pelayanan ini, kami semakin dikuatkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi saudara-saudara sekalian, selamat pagi seluruh keluarga besar Rumah Sakit Panti Waluyo. Apa kabar yang ada di Bougainville, Anggrek, Aster, Bakung, Katelia, Cempaka, ICU, dan seluruh ruang kerja di Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari, akan saya ambil Galati 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Galati 5 ayat yang ke-22 sampai 23 ini bukan merupakan sesuatu yang asing bagi kita. Seluruh buah-buah roh ini merupakan sebuah satu kesatuan, tidak berdiri sendiri, dan tidak dipahami secara terpotong, sebab keseluruhan buah-buah roh itu merupakan satu kesatuan yang bersifat sebab akibat. Salah satunya misalnya, ketika kelemah lembutan, maka akan berdampak kepada penguasaan diri. Saat ini kita akan belajar mengenai penguasaan diri, pengendalian diri, penguasaan diri. Apa toh sebenarnya penguasaan diri itu? Di antara kita dari dulu, mungkin kita sendirinya, Bapak Ibu sendiri mungkin sering mengatakan penguasaan diri. Sesungguhnya penguasaan diri itu apa toh? Penguasaan diri itu adalah salah satu bagian dari buah roh ya. Nah, beberapa pengertian tentang penguasaan diri. Saya akan mengambilkannya. Penguasaan diri berarti kemampuan individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam diri. Itu saya ambil dari salah satu bukunya Harlock. Kemudian, pengertian penguasaan diri yang lainnya adalah merupakan suatu sikap toleransi terhadap orang lain, tetapi bukan sikap kompromi, bukan merupakan sikap kompromi, dan merupakan sebuah kematangan di dalam memahami perbedaan yang tajam melalui sikap kelemah lembutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sekeliling kita banyak orang hebat. Bahkan mungkin diri kita sendiri masuk ke dalam golongan orang hebat. Orang yang menganggap mampu atau menguasai berbagai hal, menguasai ilmu, pengetahuan, menguasai orang, menguasai tim. Dalam hal ini artinya menguasai tim, juga menguasai pekerjaan dan lain-lain. Expert gitu ya. Bahkan tidak sedikit di antara kita menjumpai orang-orang di sekeliling kita yang juga menganggap merasa bahwa aku sudah hebat, aku sudah
expert dalam bidang saya. Karena apa? Mampu menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa. Sementara orang lain tidak mampu dalam hal itu. Tapi pertanyaannya, kehebatan di dalam menguasai pekerjaan, menguasai tim, menguasai orang lain, menguasai bidang-bidang tertentu, tapi mampukah ia menguasai dirinya sendiri? Mampukah ia mengendalikan dirinya sendiri? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang mendasar dan pertanyaan besar yang terus-menerus akan kita cari jawabnya. Kita akan melihat orang yang mampu mengendalikan diri atau orang yang mengendalikan diri itu seperti apa sih? Orang yang mampu menguasai dirinya itu seperti apa sih? Mengendalikan diri itu terjadi ketika ia menaklukkan diri pada kehendak Allah. Orang yang mampu mengendalikan diri atau menguasai diri berarti ia mampu menaklukkan dirinya pada kehendak Allah. Ia mampu menaklukkan hatinya, pikirannya, keinginannya pada keinginan dan pikiran serta kehendak Allah. Jadi keinginannya sendiri ditaklukkan di bawah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Orang yang mampu mengendalikan diri, menguasai diri adalah orang yang dikuasai Roh Kudus, tunduk pada kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya, sampai saat ini sejauh manakah kita menjadi pribadi yang menguasai diri? Sejauh manakah kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri? Kita sudah menyinggung sedikit ya tadi, orang yang mampu menguasai diri, mengendalikan diri adalah orang yang tunduk pada pikiran, kehendak, dan hati Allah. Jadi orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang mampu menaklukkan diri pada kuasa Roh Kudus. Hidupnya bukan lagi berisi keinginan-keinginan diri sendiri. Hidupnya bukan lagi berisi kehendak, sing penting keinginanku tercapai, sing penting ideku dilaksanakan, sing penting pikiran-pikiranku yang harus terwujud. Entah itu bagaimana caranya, entah orang lain punya ide, yang penting pikiranku, ideku yang terwujud. Orang yang mampu mengendalikan diri adalah hidupnya bukan lagi berisi keinginan-keinginan diri sendiri, tetapi keinginan dan ketetapan Allah yang memenuhi hati dan pikirannya. Jadi, yang ada di dalam hati dan pikirannya adalah hati dan pikiran serta kehendak Allah. Hatinya tidak dipenuhi dengan keinginan-keinginan sendiri. Orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang mampu menguasai diri adalah mampu mendeteksi, mampu mengukur, dan mampu memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikirannya. Itu benar-benar merupakan keinginan Allah. Jadi orang yang mampu mengendalikan diri atau menguasai diri, dia mampu mengenali, mendeteksi, mengukur, dan memperhatikan apakah yang ada di dalam hati dan pikirannya itu adalah kehendak Allah atau keinginan sendiri di atas namakan kehendak Allah. Dan kemampuan ini yang menjadi salah satu ciri khas orang mampu mengendalikan diri. Ketika keinginannya, ketika
kehendak dari hati dan pikirannya yang menguasai, yang harus dipenuhi, maka itu bukan menguasai diri. Yang kedua, orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang hati dan pikirannya berekses positif pada lingkungannya. Orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang hati dan pikirannya serta kehendaknya berekses positif terhadap lingkungannya, terhadap seluruh ciptaan Allah yang ada di sekitarnya. Bagaimana caranya? Melalui ketiga hal yang di atas 3M tadi, yakni mampu mendeteksi, mengukur, dan memperhatikan apakah keinginan yang ada di dalam hati dan pikirannya itu adalah dari dirinya atau dari Allah, dan mampu mendeteksi atau mengukur, memperhatikan keinginan hati dan pikirannya itu menimbulkan suatu damai sejahtera atau menimbulkan pergolakan atau pergesekan. Ketika ia mampu mendeteksi, mengukur, dan memperhatikan tentang apa isi dari keinginan hati dan pikirannya, maka ia menjadi tahu. Ketika ia kaya, ia tidak menjadi sombong. Ketika ia miskin, maka ia tidak menjadi minder. Ketika dia berkuasa, ketika ia berada di atas, ia tidak sewenang-wenang. Dan ketika ia berada di bawah, ia tidak menjadi putus asa. Ketika ia memiliki kesempatan untuk berkuasa, ia tidak menjadi jumawa. Dan ketika ia berada di bawah, ia tidak menjadi kecil hatinya, melokro. Sehingga pada akhirnya ia tidak merusak dirinya sendiri. Itu ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang mampu mengendalikan diri adalah mampu mengelola dirinya sehingga bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kalau tadi berekses positif, kalau ini langsung menjurus bermanfaat bagi orang lain. Orang yang mampu mengendalikan diri, maka ia bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana maksudnya? Ia tahu apa kekurangannya, ia tahu apa kelebihannya. Ketika ia berbuat sesuatu untuk melengkapi kekurangannya itu sehingga menjadi baik, tetapi dia tidak memiliki maksud untuk mempromosikan dirinya sendiri. Orang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang mampu mengelola diri sehingga bermanfaat bagi orang lain. Ia tahu kelemahannya, ia tahu kelebihannya. Ketika ia pun berbuat untuk melengkapi kekurangannya, artinya mengubah kekurangan untuk menjadi baik, tetapi di belakangnya tidak ada embel-embel untuk mempromosikan dirinya sendiri, untuk menunjukkan keakuannya. Orang yang mampu mengendalikan diri dan bermanfaat bagi orang lain, ia tahu di mana ia bermanfaat, di mana ia tidak bermanfaat, dan itu dia ketahui. Dan disinilah ia menjadi berkualitas, bukan karena promosi dirinya. Ia berkualitas karena hasil kerjanya. Ia berkualitas karena kebermanfaatannya di dalam kehidupan, kebermanfaatannya bagi kehidupan di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat
ciri-ciri atau melihat bagaimanakah seorang yang mampu mengendalikan diri yang sudah kita renungan di atas, kita kembali merenungkan. Sesungguhnya kita sering dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya tidak jarang kita digelisahkan oleh berbagai hal lahiriah. Kita sering gelisah oleh karena pakaian kita. Kita sering gelisah oleh karena kendaraan kita. Kita sering gelisah oleh karena rumah yang sudah kita miliki. Kita sering gelisah oleh karena jabatan, kedudukan, gaji, kekuasaan. Bahkan kita sering dibuat gelisah karena keberadaan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan kita tidak jarang juga gelisah oleh karena hal-hal lain. Semua itu pada dasarnya jika kita jujur mengakui disebabkan oleh karena kita tidak mampu mengendalikan diri. Sehingga yang muncul adalah godaan-godaan tersebut dan akan menjadikan sebuah kondisi yang rawan yang akan mengakibatkan kita terjatuh dalam godaan tersebut. Kita bisa bayangkan ketika kita gelisah oleh karena keuangan, maka kita akan jatuh ke dalam godaan tentang keuangan. Ketika kita gelisah oleh karena kekuasaan, maka kita akan diseret ke dalam kegelisahan tentang kekuasaan itu sendiri. Maka tidak jarang kemudian orang menjadi menyusun strategi untuk tetap bertahan di dalam zona nyaman kekuasaan. Dan kegelisahan-kegelisahan itu ada setiap saat. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan pada saat ini sangat relevan dan terus akan relevan menolong kita untuk mengendalikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya tidak ada hebatnya jika seseorang melakukan sesuatu, merancang sesuatu, merancang strategi untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Tidak ada hebatnya ketika seseorang berpikir untuk menyusun strategi bagaimana agar ia tetap populer, sehingga popularitas itu dia miliki. Tidak ada hebatnya ketika seseorang itu melakukan sesuatu dengan sebuah keinginan, memperoleh upah lembur, memperoleh kedudukan, memperoleh kenyamanan di dalam zona nyaman. Tidak ada hebatnya. Justru oleh karena hal lahiriah ini, maka kehidupan kita akan terseret ke dalam kegelisahan-kegelisahan tadi, dan tidak jarang kita akan jatuh, kita akan menjadi porak-poranda kegelisahan. Oleh karena kegelisahan itu meluluh lantakkan kehidupan kita. Seperti dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini udah jelas sekali. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita sudah beberapa kali menyaksikan peristiwa tsunami tahun 2006 ya di Yogyakarta. Itu meluluh lantakkan. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa itu. Itu
menggambarkan betapa ngerinya ketika kota temboknya roboh. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita menjadi roboh luluh lantak oleh karena keinginan-keinginan yang menggelisahkan hati dan pikiran kita. Keinginan-keinginan yang berasal dari hati dan pikiran kita. Tapi kita juga diingatkan ya, ketika seseorang yang mempunyai peluang untuk melakukan korupsi ya, dan ketika dia mampu sesungguhnya memiliki peluang untuk mengatur strategi untuk kepentingan diri sendiri atau beserta kelompoknya, tetapi dia tidak melakukannya, ya, ada peluang, ada kesempatan untuk melakukan semua itu, untuk memenuhi keinginannya dan kepentingannya. Tetapi karena ia mampu mengendalikan diri, maka peluang itu tidak dilakukannya, kesempatan itu tidak dilakukannya. Dan di dalam Alkitab pun mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa ya. Ternyata mengendalikan diri itu luar biasa efeknya. Baik ketika tidak mampu, efeknya meluluh lantakkan. Ketika mampu mengendalikan, dia seperti orang yang mampu merebut kota. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu bisa baca di Amsal 16 ayat yang ke-32. Dari pengendalian diri ini, di pagi ini kita akan bertanya, dan pertanyaannya itu lebih mendasar lagi. Ya. Mengendalikan diri itu adalah kata yang mudah diucapkan. Mengendalikan diri itu kata yang mudah diucapkan, sangat mudah diucapkan, dan setiap orang bisa mengucapkan, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan sering terdengar keluar dari mulut kita. Semua orang bahkan sudah mengungkapkan hal itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar mempunyai atau mampu mengendalikan diri, menguasai diri? Menguasai diri itu adalah suatu pelajaran yang tak pernah kunjung usai. Suatu pembelajaran yang tidak akan pernah kunjung usai sampai pada kesudahan akhir zaman. Sampai kita menutup mata. Menguasai diri itu ada sebuah pelajaran yang luar biasa dan tidak akan pernah selesai. Kita yang ada di rumah sakit, kita langsung bisa berhadapan dengan orang-orang yang berada di dalam situasi yang tidak diinginkan, baik oleh karena sakit penyakit, oleh karena situasi-situasi khusus bencana atau kecelakaan yang kemudian membawa sesuatu kedukaan, baik itu yang bersifat kematian atau kehilangan anggota badan. Dan di situ belajar penguasaan diri itu sangat-sangat diperlukan. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa kita pelajari, banyak sekali. Kita belajar menguasai bidang-bidang kita, ilmu kita, bahkan satu orang pun bisa memiliki berbagai ilmu, bahkan bisa menguasai beberapa ilmu, ya, bukan hanya satu, tapi ada yang menguasai lebih dari 1, 2, 3 dan sebagainya. Bahkan dia juga bisa belajar mengenali diri, meskipun ada yang belum tuntas, ya, karena setiap rentang kehidupan
setiap usia bertambah, tentu kita perlu mengenali diri sampai akhirnya nanti, ya, sampai pada fase atau tahapan usia emas, usia adi, ya, atau adi yuswa lansia. Kita tetap harus mengenali diri. Tetapi sampai saat ini, siapa yang bisa benar-benar mampu menguasai diri? Siapa yang benar-benar bisa belajar mampu menguasai diri? Ini merupakan hal yang tidak mudah dan membutuhkan seni tersendiri. Menguasai diri adalah sebuah pelajaran penting, sangatlah penting, sebab ia tidak akan kunjung usai sampai akhir kehidupan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menguasai diri? Bapak Ibu, menguasai diri sesungguhnya kita bisa lakukan. Tapi dengan catatan memang bahwa belajar menguasai diri ini adalah belajar yang tidak akan kunjung usai sampai pada kesudahannya. Mari kita belajar. Belajarlah melalui hal yang sederhana. Menguasai diri dengan menahan keinginan kita. Menahan keinginan kita. Tidak sekedar memenuhi keinginan, tetapi periksalah setiap keinginan hati, keinginan pikiran kita itu, apakah memang itu mesti dipenuhi sebagai sebuah kebutuhan yang penting, yang urgent, atau hanya sekedar ingin memenuhi rasa ingin yang tidak akan pernah bertepi. Keinginan kita tidak akan pernah bertepi, gak ada tepinya. Kalau laut ada tepinya ya, pantai ya. Itu. Cinta pun ada tepinya ya. Ketika bertepi, maka bagi orang-orang yang sedang di dalam membangun sebuah cinta bisa putus ketika pacaran. Bertepi itu cintanya ya, sehingga selesai. Dan tidak jarang juga atas nama tidak kecocokan sebuah rumah tangga menjadi selesai, ada tepinya, sehingga menjadi berpisah. Tetapi keinginan hati itu tidak akan pernah bertepi, tidak akan pernah ada tepinya, tidak akan pernah ada selesainya. Ketika menguasai diri dan mengendalikan diri itu tidak bisa kita miliki. Jika hanya sekedar memenuhi rasa atau keinginan yang tidak bertepi itu, maka kehidupan kita akan celaka. Karena apa? Karena keinginan-keinginan yang tidak akan bertepi itu, keinginan hati kita yang tidak, itu sifatnya tidak akan bertepi, maka kita akan terseret. Kita seperti berada di dalam lumpur, kita akan terseret terus dan terus, kita terseret dalam keinginan itu. Akhirnya kita, seluruh sendi-sendi kehidupan kita akan hancur. Seluruh kekuatan kehidupan kita akan hancur. Belajar menguasai diri dengan cara merumuskan keinginan, menahan yang tidak penting, dan mengutamakan yang seharusnya, sehingga keinginan demi keinginan itu bisa kita lalui dan kita bisa mempergunakan waktu serta kesempatan yang masih ada ini untuk menghasilkan prestasi-prestasi yang bermanfaat positif bagi kehidupan kita.
belajar mampu mengendalikan diri dengan menaklukkan hati kepada keinginan Tuhan, menaklukkan pikiran kepada pikiran Tuhan, menaklukkan keinginan kehendak kepada kehendak Tuhan, maka kita akan terselamatkan. Tapi jangan lupa bahwa batas antara keinginan hati dan keinginan Tuhan ketika kita memandangnya tanpa kekuatan Roh Kudus, itu maka batasnya akan tipis. Orang akan mengatakan ini kehendak Tuhan, maka keinginan hatinya, kepentingan dirinya itu yang akan menguasainya. Mengendalikan diri berarti menaklukkan pikiran dan hati serta kehendak diri kepada pikiran, hati, dan kehendak Tuhan. Ketika hati kita sudah tidak nyaman, hati orang lain tidak nyaman untuk melakukan hal-hal itu, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Karena kita sudah diberi sinyal oleh Tuhan. Hanya saja kita sering tidak peka, bahkan mengabaikan. Kenapa? Karena akunya lebih di muka, akunya dikedepankan. Dan akhirnya ketika sudah terjadi sesuatu, baru kemudian penyesalan ada di belakang. Sudah terjadi banyak penyesalan, bahkan ada korban-korban yang diakibatkan oleh keinginan serta pikiran kehendak hati kita yang tidak ditundukkan pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kendalikan diri kita, kendalikan keinginan kita, kendalikan pikiran kita. Belajarlah berkata tidak untuk keinginan yang tidak bertepi. Belajarlah untuk berkata tidak untuk setiap keinginan yang tidak bertepi. Keinginan hati kita yang tidak bertepi. Wujudkan apa yang semestinya yang bermanfaat bagi orang lain, bagi banyak orang, dan pisahkan mana kebutuhan, mana keinginan. Maka dengan demikian, maka penguasaan diri itu akan terus menjadi proses pembelajaran buat kita. Mulai dari hari ini ke hari-hari selanjutnya, sampai usia kita bertambah, sampai pada akhirnya kita menutup mata. Belajar menguasai diri adalah pembelajaran yang penting sampai pada kesudahan hidup kita. Dan pengendalian diri itu adalah buah roh. Ia merupakan tanda identitas diri dalam keimanan kita, dalam keimanan, dalam kekristenan. Jadi, mengendalikan diri itu sesuatu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ia merupakan identitas, yang merupakan tanda atau identitas kehidupan keimanan kita. Selamat belajar mengendalikan diri. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Pengendali kehidupan kami bersyukur sebab dengan cinta kasih-Mu, Engkau memberikan kesegaran bagi kami untuk kami belajar mengendalikan diri. Kami bersyukur jikalau
hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang terus belajar mengendalikan diri, terus belajar untuk menaklukkan hati dan pikiran serta keinginan diri kepada keinginan dan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami mengatasnamakan kehendak diri, keinginan diri dengan atas nama kehendak Tuhan. Sebab ketika kami sudah mengatasnamakan semua itu, hidup kami akan terseret ke dalam kehancuran, dan kehidupan kami pun akan berekses negatif pada orang lain di sekitar kami. Bagi pertumbuhan perkembangan kehidupan jiwa dan rohani kami, anak-anak kami, keluarga kami, rekan-rekan kerja kami, maupun orang-orang yang kami layani. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau berkenan menjadi guru yang luar biasa. Dengan kesabaran Engkau menolong kami untuk terus belajar bertumbuh. Dan hari ini kami belajar untuk mengendalikan diri, untuk tidak berkompromi dengan keinginan hati, keinginan pikiran kami, tetapi mampukan kami untuk belajar berkata tidak untuk setiap keinginan hati itu, untuk berkata tidak untuk setiap kehendak dan pikiran kami sendiri, dan menaklukkan diri kepada Tuhan dengan peka dan terus dekat kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus bisa berkuasa, bekerja seluas-luasnya di dalam hati dan pikiran kami, dan tidak tertutup lagi dengan keegoisan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menolong. Engkau menyertai kami di dalam pelayanan ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bekerja, Tuhan memberkati.
sempurna